proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, awal dari cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasihmu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
Segala kelemahanku jadi kesempatan untuk ku merasakan kekuatanmu yang sempurna. Dengan senap hatiku ku percaya hanya kepadamu Tuhan, darimu setiap kemenangan. Ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Kaulah segalanya. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kekosongan dalamku, hanya Yesus saja dapat mengisinya. Jadikan ku utuh selamanya. Belenggu Kau patahkan, hidupku terbebas dari jerat dosa. Kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Kaulah segalanya. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Oh, kuasa-Mu mengalirlah. Oh, ini hidupku hanya bagimu. Oh, kuasa-Mu mengalirlah. Oh, ini hidupku hanya bagimu. Oh, kuasa-Mu mengalirlah. Oh, ini hidupku hanya bagimu.
Segala kelemahanku jadi kesempatan untuk ku merasakan kekuatanmu yang sempurna. Dengan senap hatiku ku percaya hanya kepadamu Tuhan, darimu setiap kemenangan. Ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Kaulah segalanya. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kekosongan dalamku, hanya Yesus saja dapat mengisinya. Jadikan ku utuh selamanya. Belenggu Kau patahkan, hidupku terbebas dari jerat dosa. Kemuliaan bagimu Tuhan. Oh, ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Kaulah segalanya. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Oh, kuasa-Mu mengalirlah. Oh, ini hidupku hanya bagimu. Oh, kuasa-Mu mengalirlah. Oh, ini hidupku hanya bagimu. Oh, kuasa-Mu mengalirlah.
Segala kelemahanku jadi kesempatan untuk ku merasakan kekuatanmu yang sempurna. Dengan senap hatiku, ku percaya hanya kepadamu Tuhan. Darimu setiap kemenangan. Ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Kaulah segalanya. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang darimu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kekosongan dalamku, hanya Yesus saja dapat mengisi.
seeking you as a precious jewel. Lord, to give up, I be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my Jesus, Lamb. You are the treasure that I worthy is your name. seeking you as a precious Lamb Lord, to give of up, I be a fool. worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah mengantarkan kami di tempat ini. Sekarang Tuhan, kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan terlebih lagi Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin. Shalom pemuda remaja. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Aduh, pegel-pegel gak sih? Coba kita bangkit berdiri dulu. Coba kita stretching dulu. Kita pemanasan dulu. Kita mau lompat nih, kita lompat 3 kali. Kita ngasih lompatan yang terbaik buat Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Yang belakang belum lompat tuh, ayo lompat. Sekali lagi, 3 kali lagi, ayo. 1, 2, 3. Oke, semangat. Coba kalau yang bersuka cita pada hari ini boleh angkat tangannya setinggi mungkin. Tapi ada nggak yang di malam hari ini yang lagi sedih, yang lagi berat tapi tetap sukacita datang ke sini? Boleh lambaikan tangannya juga? Wih, ada nih. Walaupun malu-malu gini-gini. Oke. Di 1 Korintus 12 ayat 9 itu ngomong gini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Kalau kita saat ini lemah bukan alasan buat kita nggak bersuka cita, amin. Kita mau menaikkan satu lagu, Kuasamu Mengalirlah. Kita ekspresikan semua gerakan kita, keluarin semuanya, yang mau loncat-loncat, yang mau jungkir balik semuanya buat Tuhan.
jadi kesempatan untuk ku merasakan kekuatan-Mu yang sempurna. Dengan segenap hatiku, ku percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Dari-Mu setiap kemenangan. Ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Kaulah segalanya. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kita percaya kalau kekosongan kita cuma bisa diisi sama Tuhan, bener? Kekosongan dalamku, hanya Yesus saja dapat mengisinya. Jadikan ku untuk selamanya. Belenggu Kau patahkan, hidupku terbebas dari jerat dosa. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku berserah, ku beriman, ku nyatakan hanya Kau yang terhebat. Ku akui Kaulah segalanya. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, Kau yang terutama, semua yang baik datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. kuasa-Mu mengalirlah. Ini hidupku hanya bagi-Mu. Kuasa-Mu mengalirlah. Ini hidupku hanya bagi-Mu. Kau yang ku andalkan, kekuatanku datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang terutama, semua yang baik datang dari-Mu. Roh Kudus tinggal di dalamku. Kau yang kuandalkan, yang terutama, yang kuandalkan, yang terutama. Kuasa-Mu mengalirlah. Ini hidupku hanya bagi-Mu. Kuasa-Mu mengalirlah. Ini hidupku hanya bagi-Mu. Masih ada sukacita, amin. Amin. Yang masih bersukacita
boleh kasih tos kanan kirinya dong, bilang kamu diberkati, aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Kenapa? Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Sama Bapak. Untuk menyediakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Untuk apa? Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku. Katakan. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya masih semangat pada malam hari ini? Amin. Teman-teman, kalau kita semua boleh datang ke tempat ini, kita boleh loncat-loncat tadi, kita boleh memuliakan, memuji nama Tuhan, itu bukanlah suatu kebetulan. Teman-teman, Tuhan rela turun ke dunia, rela kotor juga, mati bukan karena kebanggaan kita, bukan karena kita punya power hari ini, Tuhan turun ke dunia, tapi karena apa? Karena dosa kita. Karena kita hina, kita kotor, kita ini sudah ternoda, tapi Tuhan turun ke dunia buat ngebersihin kita. Dia yang awalnya suci, putih, ikut kotor juga.
Jadi malam hari ini saya mengajak buat teman-teman, ini hidup kami teman-teman, ini hidup aku Tuhan. Aku pengen Tuhan buat menyenangkan nama-Mu. Tuhan Yesus, Kau itu sangat indah. Pengorbanan itu tuh mulia banget Tuhan. Aku ingin Tuhan dipakai oleh-Mu lebih lagi Tuhan. Suatu kehormatan Tuhan bagi aku kalau aku bisa melayani Engkau Tuhan. Marilah semuanya kita menyanyikan lagu Yesusku Kau terindah. Tuhan, dengan syukur kita, dengan semua beban kita mau datang kehadiran Tuhan pada malam hari ini. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Lagu ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau datang Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu.
dalam lagi Tuhan. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Mari teman-teman, kita sama-sama naikkan lagu ini. Kita nyatakan kepada Tuhan, kalau hidup kita ini gak ada artinya tanpa Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya bagi kita. Bukan karena perbuatan kita teman-teman kita diselamatkan, namun karena kasih Tuhan. Mari teman-teman kita mengucapkan syukur ini, kita menyanyikan dengan sepenuh hati kita sebagai bentuk respon kita terhadap kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita naikkan pujian ini, nilai hidupku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Benar Tuhan. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kita naikkan teman-teman pujian ini dari awal. Kita nyatakan bahwa di mata Tuhanlah kita berharga. Kita naikkan pujian ini teman-teman. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Dia yang telah menanggung dosa kita teman-teman. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku.
kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sedang memuji-Mu, kami sedang menyembah-Mu ya Tuhan. Bicaralah, kami mau mendengar kebenaran-Mu Tuhan malam ini. Biarlah Roh Kudus benar-benar tercurah di hati kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
Bapa di dalam sorga, seperti pujian ini ya Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir dalam ruangan ini, boleh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, agar setiap kami dalam ruangan ini dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti firman Tuhan, dan Roh Kudus memampukan setiap kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, bersabdalah Engkau ya Bapa, dan setiap kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Baik, shalom. Selamat malam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan boleh bersama dengan teman-teman di sini, dan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Persekutuan Remaja Baptis Indonesia Palembang yang ke-35. Kiranya setiap anak-anak remaja di tempat ini boleh semakin dewasa, semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan, dan hidupnya boleh berdampak bagi banyak orang, ya. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada HUT PRBI tahun ini ialah intimacy with God, ya. Kita akan belajar sama-sama dari Daniel. Mari kita buka firman Tuhan, ya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Kita buka firman Tuhan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita baca ayat ini bersama-sama, ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti ayat 12, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Mengapa begitu penting tema ini diangkat dalam HUT PRBI? Tentu ada satu maksud dan tujuan agar setiap kaum remaja boleh memiliki keintiman, kedekatan dengan Tuhan. Karena kita tahu kalau remaja tidak dekat dengan Tuhan, apalagi generasi remaja sekarang ini, disebut generasi apa? Strawberry, betul ya? Generasi yang tidak tahan banting, generasi yang mudah putus asa, generasi yang tidak kuat menghadapi tekanan, generasi yang mudah lemah, tidak mau fighting dengan kehidupan ini. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau remaja kaum muda tidak dekat dengan Tuhan, maka kita bisa menjadi remaja atau pemuda yang mudah putus asa, yang mudah kecewa, yang mudah terluka. Oleh sebab itu dibutuhkan kedekatan dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan belajar sama-sama tentang Daniel. Daniel adalah seorang yang berhikmat, seorang yang hidup di tengah-tengah kerajaan yang tidak takut akan Tuhan, tapi kehidupannya boleh berdampak bagi banyak orang. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak Pendeta supaya kami anak-anak muda, supaya kami kaum remaja, anak-anak muda memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Tadi saya sudah katakan bahwa kalau kita tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, kalau kita tidak memiliki keintiman dengan Tuhan, maka kita akan menjadi generasi-generasi yang mudah putus asa. Dan saya berharap bahwa generasi-generasi sekarang ini adalah generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi ilahi yang takut dan memuliakan nama Tuhan. Kita belajar sama-sama bagaimana
kita membangun intimacy with God. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Ini penting. Bukan hanya sekedar kita datang, lompat-lompat, nyanyi-nyanyi. Apakah itu juga membangun hubungan kita dekat dengan Tuhan? Bisa saja. Tapi kita mau belajar dari Daniel. Anda tahu betul bagaimana hubungan kalian dengan Tuhan. Karena kalian saja yang tahu apakah hubungan kalian itu dekat dengan Tuhan atau tidak. Saya nggak tahu apakah hubungan kalian dekat dengan Tuhan atau tidak. Karena yang tahu adalah kehidupan Anda sendiri. Kita belajar sama-sama dari Daniel. Bagaimana membangun intimacy with God itu? Yang pertama, next. Yang pertama apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita harus konsisten mencari apa? Allah. Berlutut, berdoa dan memuji Allah seperti biasa yang dilakukannya. Bapak Ibu dah tuh ya. Saya biasa kalau khotbah hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya harus belajar untuk teman-teman di sini ya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar sama-sama. Daniel adalah seorang yang pintar, seorang yang pandai, seorang yang takut akan Tuhan. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi, tetapi di kerajaan Darius ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel karena Daniel mau diangkat satu tingkat daripada mereka. Dan kita akan belajar sama-sama di sini. Daniel tidak gentar ketika ia mendengar surat itu telah dibuat. Ia tidak takut terhadap konsekuensi yang akan diterimanya. Ia tetap memilih untuk berdoa kepada Allahnya. Padahal ada satu perintah yang dikeluarkan oleh Raja Darius, apabila dalam 30 hari orang tidak menaikkan sesuatu berdoa kepada Raja Darius, maka konsekuensinya akan dimasukkan ke dalam gua singa. Apakah Daniel gentar? Tidak. Kenapa Daniel tidak gentar? Padahal dia tahu kalau dia berdoa kepada Allah, nyawanya bisa terancam dan dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi Daniel tidak gentar. Karena apa? Daniel konsisten mencari Allah seperti biasa yang dilakukannya. Kita nggak bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan jika kita tidak konsisten untuk berdoa. Kita nggak bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan kalau kita malas berdoa, kita malas memuji Tuhan, kita malas membaca firman, maka dipastikan hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat. Berapa banyak dari antara kita yang hanya ketika kita terluka, ketika kita sedih, ketika kita mengalami keputusasaan baru datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan mau kita konsisten untuk mencari Dia. Bukankah Nabi Yesaya juga mengatakan dalam Yesaya yang pasal ke-55 ayat 6, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, sekali lagi, kita nggak mungkin memiliki intimacy with God tanpa kita berkonsisten untuk mencari Tuhan. Berdoa setiap hari, memuji Tuhan setiap hari. Perhatikan sikap Daniel, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Ada satu sikap, tahu Bapak Ibu lagi ya. Tahu teman-teman yang dikasih Tuhan, Daniel berlutut. Ini sikap apa? Sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan setiap hari. Bukankah Daniel orang yang sibuk? Bukankah Daniel memiliki banyak tanggung jawab dan pekerjaan? Tetapi Daniel tidak lupa untuk konsisten terus-menerus berjumpa dengan Tuhan setiap harinya. Bahkan Alkitab katakan 3 kali sehari ia berdoa. Ini satu hal yang luar biasa. Di tengah-tengah orang yang tidak percaya, di tengah-tengah orang yang memusuhi Daniel, Daniel tidak gentar karena dia konsisten untuk mencari Allahnya. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Di sekolah mungkin lebih banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan.
Di tempat kuliah mungkin juga banyak orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi apakah kehidupan kita sebagai remaja, sebagai anak muda berdampak bagi kemuliaan Tuhan? Kalau Anda mau dekat dengan Tuhan, sekali lagi, konsisten. Saya mau tanya, sehari Anda memiliki waktu saat teduh berapa lama? Ada setengah jam? Setiap hari setengah jam ada? Yang setengah jam? Yang 1 jam? Setiap hari 1 jam? Ada? Yang seminggu sekali? Angkat tangan. Oh iya saya Pak Pendeta, saya seminggu sekali. Kenapa? Pada saat apa? Pada saat PRBI. Apa itu konsisten? Tidak. Siapa yang sehari makan 3 kali? Angkat tangan. Sehari 3 kali? Sehari 3 kali, angkat tangan. Oh satu, ini sehari berapa kali? 5 kali? Begini jawabnya. Pak saya begini Pak, oh 5 kali berat ya. Berapa kali? Normalnya sehari makan berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Kalau seandainya kata kita makan sehari sekali, kira-kira apa yang terjadi dengan tubuh kita? Apa yang terjadi kalau, atau nggak pernah ya makan sehari sekali ya. Tapi kira-kira apa yang terjadi kepada tubuh kita kalau kita makan sehari hanya 1 kali? Lemas. Kalau 2 hari sekali? 2 hari sekali? Pingsan. 3 hari sekali? 3 hari sekali? Hah? Sekarat? Masuk ICU? Apalagi? Hah? 4 hari sekali? Hah? Kira-kira aja coba duga. Kira-kira apa? Hah? Kira-kira mengalami ketidakberdayaan, betul? Kita seringkali memperhatikan tubuh jasmani kita. Untuk makan sehari 3 kali kita memperhatikan tubuh kita. Kita memperhatikan jasmani kita, tapi kita lupa bahwa kita, rohani kita juga perlu nutrisi. Yaitu firman Tuhan. Mencari Tuhan harus konsisten. Mencari Tuhan harus dengan sikap yang berlutut di hadapan Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, gak cukup kita hanya sekali tiap minggu dengar firman Tuhan. Tidak cukup untuk kebutuhan rohani kita. Harus ada continue encounter dengan Tuhan. Harus ada perjumpaan yang terus menerus dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita bisa berbicara dan berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat di sini bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Baca sama-sama 1, 2, 3. Kita harus memiliki tekad yang kuat untuk tidak mau berbuat dosa. Dalam Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya dia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel tidak mau berbuat dosa. Daniel bertekad untuk tidak memakan makanan raja yang membuat dirinya menjadi mabuk. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak remaja, tentu banyak godaan untuk jatuh dalam dosa, betul gak? Banyak gak? Ada godaan untuk membuka video pornografi. Ada godaan untuk berbohong kepada orang tua. Ada godaan untuk kecanduan, untuk menikmati game online atau judi online, judi slot. Ya, betul. Ada godaan untuk diajak tawuran, wah maju lo gitu ya. Orang Jakarta begitu, serang gitu ya. Ada terlalu banyak godaan-godaan yang dihadapi oleh anak-anak remaja sekarang ini. Cenderung kita, waduh punya gadget, gak ada yang lihat. Waduh, perempuan cantik nih, ya, mulai buka, mulai cari tahu, mulai ikut di follow dan lain sebagainya, cari tahu dan lain sebagainya. Karena apakah orang tua kalian memantau handphone kalian? Saya tanya, memantau gak? Apakah percakapan di WhatsApp itu orang tua kalian tahu? Tidak.
Akan selalu banyak godaan yang ditawarkan. Belum ketiga ini. Ini belum ketiga ini. Nah, ya, akan ada selalu banyak tawaran godaan untuk kita jatuh dalam dosa. Tetapi Daniel memilih untuk menyenangkan hati Tuhan dan tidak mau berbuat dosa. Bukankah Yusuf juga pernah mengalami hal itu? Ketika ia digoda, oleh istrinya Potifar, tetapi Yusuf berani menolak dosa pornografi, menolak dosa seksualitas. Karena apa? Dia memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada godaan datang, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi jari-jari kita untuk buka hal yang gak benar dalam internet, kita harus punya tekad, Tuhan, aku memilih untuk menyenangkan Tuhan. Aku memilih untuk memuliakan Tuhan. Aku patahkan kuasa-kuasa dosa yang mengganggu pikiranku. Dalam nama Yesus, kita menang. Kita menang. Itu gunanya kita intim dengan Tuhan. Itu gunanya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Kita memiliki tekad, kita memiliki keberanian untuk menolak dosa. Ada nyanyian pujian, kalau teman-teman tahu, tapi yang biasanya di belakang pasti tahu nih. Aku bertekad kan menjauhi bujukan terus hanya Tuhanlah yang memberikan yang terindah. Tahu teman-teman? Wah, taunya lagu kontemporer semua ya. NP juga bagus. Nyanyikan itu. Sekarang aku datang, ku bebas dan terus Yesus. Oh, orang-orang belakangnya itu ya. Legend tuh, muda-muda legend ya. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, yuk sama-sama ya, mulai hari ini katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau punya tekad untuk berani menolak setiap godaan dosa. Dan ketika kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, terima kasih ya. Ketika kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, sama seperti Daniel memilih untuk menyenangkan Tuhan, Daniel mendapatkan kasih karunia Tuhan dan pengetahuan serta kepandaian yang Tuhan berikan. Teman-teman mau pandai gak? Teman-teman mau pandai gak? Teman-teman mau punya banyak pengetahuan gak? Teman-teman mau punya hikmat gak? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Konsisten dan harus punya keberanian, punya tekad untuk menolak dosa. Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya. Dia memilih untuk tidak mau berbuat dosa. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara kita membangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan? Baca sama-sama, 1, 2, 3, kita harus apa? Kita harus mempercayakan hidup kita kepada Allah. Dalam ayat pasal 6 ayat 23-24 berkata begini, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24, karena ia percaya kepada Allahnya. Meskipun Daniel dijebloskan ke dalam gua singa, Allah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa, sehingga singa-singa yang tadinya kelaparan, dia tidak menerkam Daniel. Singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Kenapa? Daniel berkata, Allahku, my God, Allahku. Artinya apa? Daniel mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti nggak punya masalah, nggak punya musuh, ya, nggak punya beban, tidak. Tetapi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan,
Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Amin. Ada satu ilustrasi mungkin teman-teman pernah dengar. Ada seorang anak remaja. Siapa yang suka hiking di sini? Hiking, naik gunung? Hah? Naik gunung? Nggak ada naik gunung. Wah perlu tuh ya. Kapan-kapan retreat naik gunung loh. Ya ini ya. Ya kita ngecamp, kita muncak di atas. Wah ya Gunung Kerinci, Mas Dwi ya. Ya. Nah jadi ada satu anak muda, satu anak remaja, anak muda lah ya. Dia hiking pada malam hari. Wah dia bawa ransel gitu. Nah pada malam hari itu dia naik. Dan jalanan ternyata di gunung itu licin. Dia terjatuh, terpleset beberapa meter dari atas. Dan dia menggenggam sebatang pohon. Tak. Dan kebetulan ini orang baptis ceritanya. Ya, orang baptis ya. Anak gereja baptis ceritanya. Nah, setelah dia genggam pohon ini, dia minta tolong sama Tuhan, ya. Tuhan, tolong. Saya takut Tuhan. Sepertinya di bawah ini jurang. Dia takut, dia genggam terus itu pohon. Dia genggam terus itu pohon. Dia terus nyanyi Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan Tuhan berkata dalam hatinya, lepaskan genggamanmu. Lepaskan genggaman saya Tuhan. Nggak mau Tuhan, nggak mau dibawa jurang Tuhan. Tapi berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan bilang, lepaskan genggamanmu. Karena dia tidak mempercayakan Tuhan, dia tidak melepaskan genggaman itu. Dipegang aja begini. Matahari mulai bersinar dan dia melihat, ya ternyata 50 cm di bawah tanah. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar untuk mempercayakan Tuhan. Ya, apapun godaan yang kita hadapi hari-hari ini, tetaplah punya hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Punya tekad yang kuat untuk tidak mau berbuat dosa. Dan mulailah hari ini buat keputusan, Tuhan, aku hidup, mau mempercayakan hidupku untuk Tuhan. Pakailah aku seturut dengan kehendak-Mu. Sama seperti Daniel Tuhan, meskipun ada tantangan, meskipun ada kesulitan, meskipun ada godaan, aku tetap kuat di dalam Tuhan. Aku tetap memiliki intimacy with God. Aku tetap memiliki kedekatan dengan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan Tuhan. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena akan sehingga ia mengaruniakan supaya setiap yang tidak melainkan beroleh orang yang mempercayakan Tuhan akan menerima kehidupan yang kekal. Dan orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, seandai kata ada yang memusuhinya, perhatikan kalau kita membaca kitab Daniel ini, musuh-musuh Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Belum turun ke dalam gua singa, singa-singa itu menerkamnya. Daniel mendapatkan kedudukan tinggi menjadi orang nomor 2 di kerajaan Darius. Dan melalui kehidupan Daniel, nama Tuhan dipermuliakan. Melalui kehidupan anak-anak remaja di tempat ini, melalui kehidupan anak-anak muda di tempat ini, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. 3 hal cara membangun intimacy with God, learning from Daniel. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita harus ada satu penutup ilustrasi. Ada ada sebuah keluarga. Ini di India, kisah nyata. Ada suami, istri dan anak. Ketiga orang India ini percaya kepada Yesus. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Satu ketika datanglah kepala suku.
kepala suku ini tidak percaya Tuhan. Lalu berkata, kenapa kau percaya kepada Yesus? Kalau kau menolak Yesus maka jiwamu kuselamatkan, engkau tidak aku bunuh. Tapi bapak ini bilang, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Sekali lagi kepala suku bilang, kalau engkau menolak Yesus maka istrimu kuselamatkan, tidak aku bunuh. Tetap ku ikut walau sendiri. Dibunuh istrinya. Dibunuh depan matanya. Kalau engkau menolak Yesus, anakmu tidak akan kubunuh. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Dibunuh anaknya depan matanya. Kalau engkau menolak Yesus, kubiarkan kau hidup. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku ikut sampai kulihat Yesus. Dibunuh. 3 orang ini dibunuh. Lalu kepala suku ini selang berapa waktu dia berpikir, siapa Yesus? Who is Jesus? Kenapa orang-orang ini mau mati demi Yesus? Dia mencari tahu Yesus dan dia percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kepala suku percaya dan mengumpulkan semua masyarakatnya. Dan dia mengajak supaya mereka juga percaya Yesus. Melalui 3 kematian orang ini, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Saya berharap kehidupan anak-anak muda remaja juga memiliki dampak. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Keintiman dengan Tuhan akan membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui tutur kata kita, melalui pikiran kita, dan melalui tindakan kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau datang kepada Tuhan, membuat komitmen pada malam hari ini. Seringkali kami mengkhianati-Mu Tuhan. Seringkali kami mencari Tuhan jika hanya ada kepentingan. Seringkali kami mencari Tuhan, seringkali kami berdoa kepada Tuhan jika kami mengalami keterlukaan. Jika kami mengalami kesedihan, tapi kami lupa Tuhan, jika kami diberkati Tuhan, kami tidak datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan kami buat komitmen, kami mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu dengan konsisten, tiap-tiap hari mencari Tuhan. Dan kami mau bertekad Tuhan, hari ini jika ada godaan yang menggoda kami untuk jatuh dalam dosa, segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan, tinggalkan itu. Sekali lagi, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, tinggalkan itu. Aku mau bertekad Tuhan, aku mau buat komitmen malam hari ini. Segala godaan yang datang dalam pikiran kami, dalam mata kami, dalam perkataan kami, dalam hati kami mau menolak semuanya itu. Dan malam hari ini kami mendengar, jika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, apapun tantangannya, jiwa kami pasti diselamatkan. Mari kita berdiri sama-sama. I have decided. Mari kita berdiri sama-sama. Follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow. No turning back. No turning back. No turning back. With me, I still will follow. Tetap ku ikut walau sendiri. With me, I still will follow. With me, I still will follow. No turning back. No turning back. No turning back.
sampai kulihat Yesus. Till I see Jesus. Till I see Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. The world behind. Dunia di belakang, salib di depan. Yes. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before. No turning back. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus keputusanku. Kita nyanyi bahasa Indonesianya sama-sama. Keputusan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusan. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusanku. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Walau sendiri. Yes, yes. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku ikut sampai kulihat Yesus. 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 Ku tak ingkar. Musik bermain dengan lembut. Musik bermain dengan lembut. Teman-teman di sini, buatlah keputusan yang paling penting dalam hidupmu. Malam hari ini juga engkau harus membangun hubunganmu dengan Tuhan. Kalau tidak, engkau menjadi generasi-generasi yang mudah putus asa, generasi-generasi yang kecewa. Jika engkau dekat dengan Tuhan, jika engkau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka dipastikan Allah dapat bekerja melalui kehidupanmu. Hari ini buat keputusan, Tuhan aku mau komitmen, Tuhan aku mau konsisten untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, menggantungkan hidup kami di hadapan Tuhan, mempercayakan hidup kami di hadapan Tuhan. Dan ketika ada godaan datang kepada kami bertekad menolak semua dosa itu di dalam nama Yesus. Malam hari ini, jika ada yang terpanggil, jika ada yang membuat komitmen mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maju ke depan. Jika ada malam hari ini yang membuat komitmen, setiap kali ada godaan Tuhan, aku mau menang atas godaan itu, maju ke depan. Yang terima Yesus maju ke depan, yang percaya kepada Yesus terima Yesus maju ke depan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Inilah waktunya. Jangan lihat kiri dan kanan, jangan ikut-ikutan untuk maju ke depan, tetapi fokus, Tuhan aku mau ikut Tuhan. Meski aku ditolak mau dari orang tua, meski aku dikucilkan dari keluarga, tetap aku mau mengikut Tuhan, tetap aku mau mencintai Tuhan, tetap aku mau mengasihi Tuhan, karena aku tahu Tuhan, Engkau satu-satunya Juru Selamat Tuhan. Jika ada, silakan maju ke depan. Jika ada, jangan lihat kiri dan ke kanan. Yes, berlutut di hadapan Tuhan. Jika Anda mau menang melawan godaan, saya mau berdoa buat saudara malam ini. Buat keputusan, buat keputusan. Yes, singer boleh menyanyi. Yes, jika ada Ikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, jika ada, maju ke depan, saya mau berdoa buat saudara. Buat komitmen, buat komitmen. Tuhan aku mau konsisten, Tuhan aku mau ikut Tuhan. Jika ada boleh maju ke depan, saya mau berdoa buat saudara.
Jangan lihat kiri kanan. Jika engkau digerakkan oleh Roh Kudus, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Saya mau berdoa buat kalian. Yes. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sendiri Ku tak teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, taruhlah tangan kalian, tangan kanan Anda di dada Anda. Saya mau berdoa dari sini untuk Anda. Tuhan Yesus, memang tidak mudah untuk menjadi orang yang berkonsisten. Tapi malam hari ini, Kau melihat hati kami. Kau melihat kami, kehancuran hati kami. Kami mohon ampun Tuhan. Kami seringkali mengkhianati Tuhan. Kami seringkali meninggalkan Tuhan. Kami seringkali mengecewakan Tuhan. Membuat hati orang tua menjadi sedih atas kehidupan kami. Malam ini kami mau membangun hubungan dengan Tuhan. Memiliki waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Iman kami dikuatkan Tuhan, sehingga kami memiliki kemampuan untuk menghadapi setiap godaan-godaan yang datang. Tuhan, malam ini juga kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati setiap anak-anak muda remaja di tempat ini. Berkati anak-anak muda remaja dari gereja lain. Mereka, kehidupan mereka boleh berdampak bagi banyak orang. Melalui kehidupan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan sambil diiringi pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Acara ibadah kita sudah selesai. Acara selanjutnya akan ada perayaan HUT PRBI yang ke-35. Dipersilakan untuk MC perayaan. Shalom remaja dan pemuda. Kurang semangat nih, shalom. Jadi kita udah masuk ke acara inti kita, yaitu perayaan HUT PRBI ke-35. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti kita, saya undang untuk teman-teman untuk berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami bisa datang ke sini Tuhan, Kau telah memberkati ibadah kami. Sejenak kami akan merayakan HUT PRBI ke-35 Tuhan, Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih pada semangat nggak ini ya? Yang semangat boleh lambaikan tangannya. Jadi aku mau kenalin ke kalian pengurus-pengurus PKMB dan pengurus-pengurus PRBI periode ke 2023 sampai 2024. Tapi sebelum itu kami ada siapin yel-yel buat kalian. Wow. Kira-kira gimana ya yel-yelnya ya? Gimana ya? Mau kasih tunjuk gak? Kalian mau nggak? Ayo kami undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan yel-yel sama-sama. Jadi misalnya kalau kami bilang HUT PRBI ke-35, kalian jawabnya intimacy with God. Tapi ada gerakannya ya. Coba ya, aku contohin dulu ya. HUT PRBI ke-35. Intimacy with God. God. Udah bisa? Coba. HUT PRBI ke-35. Kurang. Yang belakang belum itu. Ya? Belum. Ini enggak kalian enggak duduk kalau kalian enggak semangat. Jadi harus semangat nih. Kita ulang-ulang terus sampai kalian semangat banget. Sekali lagi. HUT PRBI ke-35. Beri tepuk tangannya. Silakan duduk kembali. Nah, aku sama Vincent mau ngenalin kalian anggota-anggota pengurus PKMB dan PRBI yang baru tahun periode 2023 sampai 2024. Check it out. Buat nama-namanya yang disebutkan boleh maju ke depan. Ceheni sebagai pembina. Cindy Kalista sebagai ketua PKMB. Florentin sebagai koor acara. Pipi Teja sebagai publikasi dokumentasi. Madeline sebagai publikasi dokumentasi. Randy Kurniawan sebagai sesi musik. Mario Kristanto sebagai si anggota. Selanjutnya yang PRBI. Billy Astifan sebagai ketua remaja PRBI.
sebagai Wakil Ketua PRBI. Yehuda sebagai bendahara. Patricia sebagai acara. Vincent sebagai si acara. Samantha sebagai si acara. Pascal sebagai si anggota. Kirsten sebagai si anggota. Christine sebagai publikasi dokumentasi. Priscilla sebagai publikasi dan dokumentasi. Dimohon dengan kasih untuk Pendeta Artinus untuk memimpin kita dalam doa peneguhan. Teman-teman boleh menghadap ke atas altar. Ya, oke. Kita akan berdoa bersama-sama. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Ini teman-teman yang akan terlibat pelayanan 2023-2024. Tidak mudah. Tapi mari kita akan berdoa untuk mereka semua. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau telah memilih setiap anak-anak-Mu, baik dari PKMB maupun PRBI. Untuk mereka boleh mengabdikan diri, mengambil bagian di dalam kepengurusan 2023 sampai 2024. Tidak mudah Tuhan, tetapi kalau Tuhan boleh memilih mereka, mempercayakan mereka, maka kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong, memampukan mereka untuk melakukan setiap tugas, tanggung jawab, pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada mereka. Oleh karenanya Tuhan Yesus, hamba memohon kepadamu. Hamba memohon menumpahkan tangan dan memohonkan berkat kepadamu. Kami berdoa untuk adik kami Vivi sebagai sisi acara di PRBI. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberikan hikmat kepadanya. Sehingga acara demi acara yang dilakukan di PRBI boleh terus berkembang dan maju. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Begitu kami berdoa Tuhan untuk Ciheni sebagai pembina, kawan sekerja di dalam Tuhan. Tidak mudah Tuhan untuk menjadi pembina baik di PKIB maupun PRBI. Tetapi kalau ada di posisi sekarang ini, semua oleh karena kemurahan-Mu. Bila Tuhan boleh berikan hikmat di dalam mengatur waktu, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Anak-anak muda boleh dituntun menjadi dewasa di dalam Engkau. Teman-teman PRBI boleh dituntun semakin memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui kehidupan Ciheni boleh terus terpancar kehidupan ilahi dan boleh menjadi berkat. Demikian juga Tuhan sekarang berdoa untuk adik kami Cindy, yang dimana Tuhan boleh percayakan sebagai ketua. Tuhan tidak mudah untuk boleh memimpin teman-teman yang seangkatan, mungkinlah ada yang lebih tua, tetapi hikmat daripada Tuhan, kuasa daripadamu yang memampukan dia untuk boleh memimpin teman-teman pemuda, untuk boleh membawa kepada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, biar jadikan Cindy sebagai contoh dan teladan dalam sikap, karakter, perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sehingga melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik kami Florentina, Tuhan Yesus, Engkau berkati juga dalam bidangnya. Tuhan memampukan, memberikan hikmat kepadanya. Kami tahu bahwa kami terbatas, kami tahu kami tidak memiliki kemampuan, tetapi hanya oleh karena kemurahan-Mu memampukan kami
sehingga kami bisa melakukan pelayanan ini. Tuhan, seperti talenta, ada 5, ada 2, dan ada yang 1. Berikanlah kami hati yang mau mengerjakannya, mengembangkannya di dalam Engkau. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik kami pimpin. Berkati juga Tuhan Yesus, berikan kemampuan hikmat untuk boleh melakukan tugas panggilan pelayanan ini. Tidak mudah, tetapi kalau Tuhan percayakan bahwa Engkau mempercayakan, Engkau memilih dia menjadi kawan sekerja Allah di dalam melayani di kepengurusan PKMB. Tuhan memampukan, memberikan hikmat dan memberikan kerendahan hati melakukan pelayanannya. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Komario. Terima kasih Bapak untuk anakmu ini, karena Engkau memberikan kepercayaan dan dia memberikan diri, mengabdikan waktu, tenaga, pikiran untuk boleh melayani, mengasihimu melalui talenta yang boleh Tuhan percayakan. Sehingga melalui kehidupannya Tuhan boleh membawa teman-teman, anggota-anggota PKMB untuk boleh lebih kembali bersekutu di dalam Engkau, memiliki hubungan dengan Tuhan. Berikan kemampuan di tengah-tengah berbagai aktivitas, pekerjaan, kesibukan, tapi Tuhan mampukan dia untuk boleh mengatur waktu, untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur untuk adik kami Billy. Tuhan boleh mempercayakan dia sebagai ketua PRBI. Tidak mudah Tuhan. Di usia yang masih muda kami sungguh bersyukur karena Tuhan memilih memakai kami. Dan mungkin bagi dunia kami masih muda, tetapi firman berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan, Engkau mampukan dia menjadi teladan. Begitu juga yang berdoa Tuhan Yesus untuk adik kami Vanes. Terima kasih Bapak. Dia juga boleh memberi diri sebagai wakil ketua. Tuhan mampukan juga dia. Secara umur rata-rata masih muda, tetapi Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab yang luar biasa. Bukan karena mereka lebih benar, lebih baik daripada yang lain, tapi oleh karena kemurahan-Mu. Dan biarlah mereka menghargai kemurahan itu dengan motivasi yang benar, menyenangkan hati Tuhan, membanggakan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk adik kami Jehuda. Tuhan mempercayakan dia sebagai bendahara. Tuhan, kami tahu di dalam mengelola keuangan bukanlah hal yang mudah. Tapi kami berdoa biarlah dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga tidak ada satupun yang terselip, tidak ada satu rupiah pun yang hilang, tetapi semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Karena itu adalah keuangan daripadamu, dan dikelola, dikembangkan, dan dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk adik kami Samantha. Berkati, berikan kemampuan di dalam mengasihi melayani Engkau dalam tugas tanggung jawab yang boleh Tuhan percayakan. Sehingga dalam acara untuk PRBI, mereka semakin kompak bergandengan tangan bersama melakukan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik kami Pascal sebagai anggota. Tuhan terus menolong, memampukan, sehingga boleh melihat kebutuhan anggota PRBI, boleh mengunjungi, boleh merangkul, menjadi teman yang mengasihi Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk adik kami Sengseng. Berkati Tuhan, anakmu ini juga memiliki hati seorang hamba. Dan biarlah Tuhan, dia terus memberikan diri bahwa dia melayani bukan untuk dilayani. Sama seperti Tuhan Yesus. Juga yang berdoa Tuhan Yesus untuk adik kami Kiti. Berkati juga Bapak di dalam pelayanannya. Tuhan memampukan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat kepadanya untuk boleh melayani Engkau. Umur boleh masih muda, tetapi hikmat daripadamu akan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan sekarang berdoa untuk adik kami Priscilla. Kau berkati Bapak, berikan kemampuan untuk menjadi dokumentasi yang luar biasa, sehingga media sosial yang ada boleh digunakan semaksimal mungkin untuk boleh membawa pengaruh, dampak positif kepada dunia ini. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk adik kami Vincent ya Tuhan Yesus. Berkati anakmu ini, berikan kemampuan supaya boleh terus menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk di PRBI. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa untuk mereka semua agar boleh terjalin sesuatu hubungan yang erat, bukan saling menjatuhkan, tetapi mereka melihat satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus.
yang saling mendukung, saling mensupport. Bukan harus satu menonjol, tetapi kalau satu lemah semuanya akan bergandengan tangan bersama untuk boleh bangkit bersama, maju bersama, melangkah bersama untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka semua. Biarlah mereka fokus dan memandang kepada Engkau. Dan secara konsisten mereka menjadi contoh teladan di dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga melalui kepemimpinan mereka menjadi kepemimpinan yang berdampak positif bagi pemuda dan remaja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan berkat ini. Haleluya. Amin. Teman-teman, beri tepuk tangannya buat pengurus-pengurus kita yang baru. Saat ini kita mau nyanyi bareng-bareng. Aneh gak sih kalau ulang tahun kita gak tiup lilin, kita gak bagiin kue. Ayo kita nyanyiin bareng-bareng ya, kita harus nyanyi bareng-bareng ya. Mari kita nyanyikan lagu Happy Birthday to you. Bagi kuenya belum ya? Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Dimohon dengan kasih Pak Dinus untuk memberikan kue kepada Ketua PRBI dan Ketua PKMB. Foto bareng dulu? Atau enggak? Boleh foto bareng dulu ya. Satu, dua, tiga. Gaya bebas. Beri tepuk tangannya sekali lagi. Dimohon dengan kasih Iheni untuk memimpin kita dalam doa ucapan syukur. Baiklah teman-teman, silakan duduk. Kita akan berdoa. Kita mengucap syukur untuk
persekutuan remaja yang sudah boleh menginjak 35 tahun. Bapak di surga, sungguh kami tahu Tuhan hanya Engkau lah yang menjadi kekuatan dan penolong kami. Bukan kuat dan kuasa gagah kami, kemampuan kami, kepandaian kami, tapi semata-mata hanya karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang terus menolong. Kami tahu Tuhan, kami tak mampu, tapi kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi remaja pemuda baptis di Palembang ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak berkesudahan atas anak-anak-Mu. Berdoa Tuhan pada saat ini, biarlah tiap pribadi, tiap jiwa yang Tuhan bawa ke dalam komunitas persekutuan remaja dan pemuda ini Tuhan, sungguh-sungguh akan membuka hati mereka untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, Allah yang benar, Allah yang sungguh-sungguh mati untuk kami dan memberikan segalanya untuk kami. Tuhan, kami berdoa agar setiap jiwa, setiap remaja pemuda yang telah ada, yang pernah masuk di dalam komunitas persekutuan ini, biarlah Tuhan akan tolong, Tuhan sertai, jangan sampai ada satupun jiwa yang terhilang atau jiwa yang tidak mengenal Engkau. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan anak-anak-Mu yang ada di dalam persekutuan remaja dan pemuda, baik yang ada sejak awal persekutuan ini dibuat, yang sejak awal persekutuan ini ada sampai pada saat ini. Biarlah Engkau terus tolong, jaga dan pelihara mereka sehingga Tuhan tidak ada satupun yang binasa. Engkau juga menolong, melindungi mereka Tuhan dari hal-hal yang jahat, dan biarlah Tuhan nama-Mu sendiri yang dipermuliakan melalui pengakuan iman mereka. Pujilah nama-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu bagi setiap remaja pemuda baptis di gereja kami ini. Biarlah mereka terus bertumbuh, berproses Tuhan menjadi jiwa-jiwa yang sungguh mengasihi Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti biasa, dari tahun ke tahun, kami dari PRBI dan PKMB akan memberi hadiah kepada anggota terajin yang paling rajin datang ke PRBI dan PKMB. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Siapa nih kira-kira? Mau diumumin PRBI atau PKMB dulu? PRBI? PRBI atau PKMB? PRBI ya. Ada 4 orang terajin di PRBI. Puji Tuhan ya, banyak yang rajin ya datang ya. Puji Tuhan. Anggota terajin PRBI tahun 2022 sampai 2023 adalah jeng 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 jeng. Aduh, siapa nih? Aduh, nungguin ya? Ini ada 4 orang, jadi mau disebutin langsung atau dua-dua? Dua-dua. Yang cowok-cowok atau cewek-cewek dulu? Cewek-cewek. Ya udah. Cowok-cowok atau cewek-cewek? Cewek-cewek. Anggota PRBI terajin tahun 2022 sampai 2023 adalah jeng 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 jeng. Priscilla dan Jessica. Dimohon dengan kasih boleh maju ke depan untuk menerima hadiahnya. Terima kasih. Nah, giliran yang cowok nih. Kira-kira siapa ya? Kira-kira siapa nih? Jeng 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 jeng. Anggota terajin PRBI periode 2023 adalah Vincent dan Stephen.
maju ke depan. Diri sendiri ya. Wow. Wah. Selanjutnya yang PKMB nih. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Gak usah dikasih tahu kali ya. Gak usah dikasih tahu kali ya? Atau mau dikasih tahu? Hadiahnya buat MC aja. Iya, hadiahnya buat MC aja, capek nih dari tadi nih. Anggota Trajin PKMB tahun 2022 sampai 2023 adalah Jeng 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 jeng. Komario dan Kak Sisi. Dimohon untuk nama-nama yang dipanggil bisa maju ke depan. Ini depuh kita nih guys. Beri tepuk tangannya untuk anggota terajin kita. Selanjutnya apa nih, Pe? Selanjutnya apa ya? Ada yang bisa Apa ya? tebak enggak? Abis ini pengumuman apa kira-kira? Giveaway. Kira-kira siapa ya pemenangnya? Ada 3 pemenang teman-teman. Ada juara 1, juara 2, sampai juara 3. Mau disebutin dari juara 1 atau juara 3 dulu? 3. Pemenang giveaway PRBI tahun 2024 juara 3 adalah Novita. Juara 3. Juara ketiga. Selanjutnya juara 2 ya. Juara 2 ya teman-teman ya. Pemenang giveaway PRBI dan PKMB tahun 2023 adalah jeng 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 jeng. Lala. Waduh, ini nih yang ditunggu-tunggu, juara Juara 1 1 nih. Juara 1 kira-kira siapa, boleh tunjuk tangan yang pede juara 1 nih? Gak ada yang pede nih. Gak ada yang pede. Pemenang giveaway juara 1 adalah Jeng 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 jeng. Pika. Beri tepuk tangannya buat teman-teman kita yang pemenang giveaway.
kita udah di ujung acara nih. Dari muka-mukanya udah kelihatan capek-capek, lapar-lapar Udah gitu. lapar, udah pucat gitu ya. Tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, kita ada video pesan dan kesan dari teman-teman kita. Check it out. Cekidot. Eh, 2019, waktu itu aku diajak sepupu aku namanya Pascal. Pertama kali ikut PRBI itu tahun 2019, itu pas baru pindah dari Lampung. Terus pertama kali ikut PRBI itu diajak oleh C. Medlin. Pertama kali ikut PRBI itu kalau nggak salah kelas 9 SMP. Kalau yang dirasain pertama kali sih mungkin agak canggung sih, karena suasana baru kan, banyak anak-anak baru juga yang aku belum kenal gitu. Tapi ya lumayan seru sih waktu pertama kali juga. Yang pasti ngerasa canggung lah, soalnya belum banyak kenal kan. Tapi lama-kelamaan jadi lebih kenal satu sama lain, jadi seru. Yang dirasain pastinya orang-orangnya baik-baik, humble-humble, terus juga kebanyakan orangnya suportif sih. Kesannya, kalau kesannya tuh kayak seru aja sih gitu, asik. Tuh. Pesan? Kalau pesannya sih semoga PRBI kedepannya bisa makin lebih maju lagi dengan terobosan-terobosan yang baru. Kalau kesannya banyak ya. Di sini bisa belajar bareng-bareng, bertumbuh di dalam Tuhan. Terus di PRBI ini juga banyak kenal sama teman-teman yang baik gitu. Terus kalau pesannya semoga PRBI kedepannya itu lebih maju lagi, lebih banyak lagi remajanya yang datang, terus pertumbuhan dalam PRBI ini lebih terbangun lagi. Untuk kesannya yang paling berkesan itu pas retret tahun 2022, terus untuk pesannya terus semangat untuk PRBI menjangkau jiwa-jiwa. Selamat ulang tahun untuk PRBI yang ke-35. Semoga PRBI kedepannya semakin maju. Selamat ulang tahun PRBI yang ke-35. God bless. Selamat ulang tahun untuk PRBI yang ke-35. God bless. Selamat ulang tahun PRBI yang ke-35. Selamat ulang tahun PRBI yang ke-35. Sebelum kita doa penutupan, katanya Cepipin ada surprise. Kira-kira apa ya surprise-nya? Apa tuh? Dimohon kasih Cepipin untuk berdiri ke sini. Hai. Jadi kita kan udah bagi-bagi hadiah nih, giveaway udah, anggota terajin udah, apalagi yang belum? Emang kita ada door prize? Emang ada door prize? Ada nggak nih, mau diadain nggak? Kurang gede. Jadi tadi udah isi semua ya, nama-nama yang di depan, yang di buku tamu. Jadi benar kita mau door prize. Jadi untuk nama-namanya kan itu ada nomor masing-masing. Kita bakal pakai spin the wheel untuk diundi. Yang menangnya ini hadiahnya menarik loh guys. Apa tuh hadiahnya? Ada deh. Aduh. Ada yang bisa tebak hadiahnya apa? Duit. Bukan duit, ini lebih dong dari duit. Emas. Emas? Iya emas nih. Emas? Percaya nggak hadiahnya emas? Wow. Percaya nggak? Kalau nggak percaya, batal ini. Percaya nggak? Udah deh, kita buktiin aja langsung. Ini
Aku pakai aplikasi spin the wheel, kelihatan nggak sih guys? Kelihatan? Kita putar ya, satu-satu atau langsung dua? Kita putar ya. Untuk pemenang pertama. Nomor 111. Siapa coba? Siapa ya kira-kira ya? 111 ya? 111 ini dulu nggak sih di spill ciri-cirinya pakai baju hitam. Siapa ya? Siapa pakai baju hitam? Banyak nih Ceh yang pakai baju hitam. Iya. Pakai hoodie deh. Pakai hoodie lagi. Siapa yang di sini pakai hoodie? Jimmy. Sebut bareng. Langsung sebut aja nggak sih? Langsung sebut aja ya. Pemenangnya adalah Bang Firman. Bang Firman boleh maju ke depan. Boleh minta tolong pendeta Artinus untuk memberikan hadiah. Tuh beneran emas Beneran guys. nggak sih? Beneran emas nih. Beri tepuk tangannya untuk Bang Firman. Ada berapa pemenang lagi, Ceh? Ada satu lagi nih. Siapa Ada yang menang satu kira-kira lagi. ya? Ayo doa dulu guys, emas loh ini. Doa dulu guys. Langsung diputar aja ya. Nomor 49. Ini pengurus baru kita. Pengurus baru nih. Aku Caknyo. Aku dah sih. Apa Kitty? Atau Pascal? Pascal kan pengurus lama, Ceh. Oh iya, skip lah langsung. Skip lah. Atau siapa nih kira-kira? Komario. Cewek ini. Kalau Komario jadi Maria. Cowok, Ceh. Cowok, pengurus baru, remaja. Wah. Billy jangan-jangan. Pengurus baru, ngitung uang nih nanti kerjaannya. Udah pada ketebak ya? Udah pada ketebak ya, langsung kita panggil aja. Jehuda. Beri tepuk tangannya. Boleh minta tolong Pendeta Lukas untuk memberikan hadiah. Beri tepuk tangannya. Beri tepuk tangannya dong teman-teman. Jadi hadiahnya udah habis, cuman udah habis. Dua, berarti kalian yang belum menang itu kurang beruntung. Jangan kecewa ya dilanjutkan teman-teman. ke WL. Jadi kita sudah ada di penghujung acara. Tapi sebelum kita pulang, kita mau doa penutupan dulu. Tapi setelah kita doa, kita mau foto bersama, teman-teman jangan pada pulang dulu ya. Dimohon dengan kasih Pendeta Artinus untuk memimpin kita dalam doa penutupan. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa oleh karena kemurahan-Mu sampai detik ini. Engkau boleh memelihara kami dan secara khusus untuk PRBI yang ke-35 tahun. Bukan suatu hal yang mudah, tahun-tahun yang sudah dilalui ada banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, kami percaya bahwa hal yang sama tidak akan pernah berubah. Kalau Tuhan sudah menolong dari tahun ke tahun sampai hari ini, kami terus berharap dan berdoa bahwa Engkau terus menolong, menyertai dan memberkati sebagaimana yang sudah dilalui
Engkau juga terus memberkati. Sehingga PRBI boleh terus berkembang, boleh terus berdampak, boleh terus menjadi generasi penerus yang boleh dipakai Tuhan baik dalam gereja maupun untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak remaja seperti anak panah di tangan pahlawan yang dimana Tuhan memakai secara luar biasa. Dan kami percaya bahwa masa depan mereka sungguh ada dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Tuhan berkati setiap anak remaja dan pemuda dalam berbagai aktivitas mereka. Tuhan, Engkau tahu seperti firman-Mu bahwa hari-hari ini adalah jahat. Oleh karenanya, biarlah dengan pimpinan Roh Kudus, Engkau boleh terus menuntun setiap kami, untuk kami boleh terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kami tetap terproteksi di dalam Tuhan, agar kehidupan kami tetap konsisten membangun hubungan di dalam Tuhan, meskipun dunia membuang kami, meskipun dunia menjauhi kami, tetapi kami percaya bahwa Allah di dalam Yesus akan terus menyambut kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati, mengingatkan, dan mendorong kami untuk kami bisa hidup di dalam Engkau. Bapa, kalau nanti kami akan pulang, kami terus memohon berkat daripada-Mu, untuk kami boleh sampai ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan boleh menuntun kami dari rumah sampai di tempat ini. Demikian juga hal yang sama akan menuntun kami mulai dari tempat ini hingga ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Teman-teman sekalian, mari kita mengarahkan hati kita dan memohonkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Teman-teman silakan duduk kembali. Terima kasih udah pada datang. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya jangan pada pulang dulu karena kita ada sesi foto bersama. Fotonya di depan ya guys. Oh, teman-teman pada duduk aja karena fotonya dari depan.
Pemusik boleh bergabung ya. Boleh duduk. Udah siap teman-teman? Udah siap? 1, 2, 3. Gaya bebas, gaya bebas. Oh, udah gaya bebas tadi. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Kita mau buat video HUT PRBI ke-35 Intimacy with God. Pakai gerakan yang tadi ya. Udah siap semuanya? Apa udah pada lupa gerakannya gimana? Coba ulang dulu. HUT PRBI ke-35. Udah siap? Kelihatan, santai. Kalem. 1, 2, 3. HUT PRBI ke-35 Intimacy with God. Beri tepuk tangannya. Cek. Teman-teman udah pada boleh pulang, tapi jangan lupa mengambil konsumsi di bawah yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Lagu apa ini? Lagu. Hah? Cek. Anak-anak SMP Bakti silakan foto dulu. Ayo sayang. San, ayo.